Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update tentang menanam anggur Jupiter di pot 100 liter dan usianya hari ini 2 bulan. Jadi pohon ini pada hari ini tepat berusia 2 bulan setelah tanam. Jadi bibit yang saya tanam setinggi 70 cm di awal tanam seperti ini. Ini ya, seperti ini. Dan di usianya 2 bulan sudah seperti ini. Ini adalah varian Jupiter Origin USA. Hasil bibit on road atau stek. Kenapa saya menanam anggur Jupiter ini on road? Karena berdasarkan pengamatan di saya selama ini, justru khusus untuk varian ini bagus pertumbuhannya dan kelangsungan hidupnya lebih baik ketika kita tanam on road tanpa rostock atau stek. Ini on road ya. Media tanam yang saya gunakan sekam mentah. Ini sekam mentah, kemudian kompos rumput dan tanah bekas bakaran kompos. Ulangi, bekas bakaran jerami padi. Jadi sekam mentah, bekas bakaran jerami padi atau arang jerami padi, bahkan sudah bercampur abu ini, dengan tanah gembur saja. Kok beda-beda media tanamnya? Kemarin beda lagi. Ya, jadi menanam anggur itu media tanamnya bisa dengan berbagai bahan atau berbagai media tanam. Mulai dari sekam campuran arang sekam, sekam mentah, kohe kambing, humus bambu, tanah lembang, tanah gembur, dan lainnya. Karena itulah saya menanam anggur ini dengan media tanam berbeda-beda. Jadi nanti kawan-kawan yang menanam anggur bisa disesuaikan saja terkait media tanam yang ada di sekitar kita saja, yang di lingkungan kita. Jadi intinya saya mengajak kawan-kawan menanam anggur ini tidaklah begitu rumit dan ribet. Karena media tanam yang saya gunakan cukup mudah didapatkan. Kalau nggak ada kohe kambing, kita juga bisa menggunakan rumput yang telah lapuk atau telah kita komposkan. Kalau tidak ada, cukup juga dengan menggunakan tanah gembur, pasir, dan sekam mentah juga. Yang terpenting, media tanam ini poros. Poros itu tidak terlalu banyak menahan air. Jadi ketika kita siram, air dapat lepas, tidak tergenang di planter bag atau pot tempat kita menanam ini. Oke, seperti ini. Jadi di awal pertumbuhan kita tidak memelihara seluruh tunas air yang ada di batang primer sampai para-para. Jadi tunas air kita buang dari awal. Jadi kalau masih ada kawan-kawan tidak percaya, masa 2 bulan sudah sebesar ini, ikutilah cara saya. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Dan ini tidak bohong-bohongan. Artinya apa yang saya lakukan ini sesuai dengan apa adanya. Bahkan ini juga menjawab juga bahwa menanam anggur tidak juga harus menggunakan kohe. Jadi untuk kawan-kawan yang tinggal di kota sulit mendapatkan kohe, tanpa kohe pun anggur tetap tumbuh subur. Jadi pemahamannya adalah nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman ini di fase vegetatif. Nutrisi itu tidak harus dari kohe. Jadi nutrisi bisa kita berikan melalui pemupukan, organik maupun sintetis. Yang terpenting media tanam ini poros. Sesubur apapun media tanam ini, kalau tidak kita pupuk lama-lama juga habis, karena tanaman ini menghisap nutrisinya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
batang primer ini kita naikkan ke para-para setinggi 2 meter. Tidak ada tunas air dari awal. Kemudian daun-daun yang sudah di batang coklat ini, karena ini batang sudah mulai berubah warna coklat, kita buang. Kita sisakan daun yang masih baik. Oke. Sesampainya di para-para, kita memelihara seluruh tunas air seperti ini untuk kita jadikan cabang tersier. Oke, sampai di sini. Karena saya menginginkan panjang sekunder ini, nah ini primer, kita belokkan ini, primer yang kita belokkan kemudian kita sebut menjadi sekunder. Cabang tunas air yang tumbuh di cabang ini, cabang sekunder ini, primer yang kita belokkan ini, kemudian kita sebut menjadi cabang tersier. Ini untuk pemula yang masih bingung ya, jadi saya harus mengulang lagi biar mudah dipahami. Nah, setelah cabang sekunder ini, sepanjang 1,5 meter, kita potong nih. Kita potong supaya aliran nutrisi berpindah ke tunas-tunas air yang selanjutnya kita jadikan cabang tersier. Nah, ketika tunas air ini sudah tumbuh, maka kita harus membuang daun-daun yang ada di cabang sekunder. Seperti ini. Ini tunas air yang kita jadikan tersier, daunnya kita buang. Semuanya seperti ini. Itu sudah kita buang. Oke. Kita buang secara keseluruhan. Ini kita buang. Untuk apa? Untuk mengurangi kelembapan dan untuk memaksimalkan fotosintesis serta nutrisi ke cabang-cabang tunas air atau tunas lateral yang kita jadikan cabang tersier. Nah, seperti ini. Jadi ini akan terbentuk percabangan tulang ikan tersier ke kiri dan ke kanan sepanjang 1,5 meter. Perencanaan pembuahan pada pohon ini saya akan buahkan di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kita lihat perkembangannya nanti. Lalu cabang tersier yang sudah terbentuk ini juga tidak kita pelihara tunas airnya. Semua tunas air kita buang. Ini saya sedang membahas varian Jupiter, bukan varian yang lain. Tetapi perlakuan ini yang saya buat dalam video ini adalah varian Jupiter. Tidak berlaku untuk varian Taldun, karena varian Taldun ketika tunas air ini kita buang, batnya pecah. Kalau Taldun saya rekomendasikan untuk axle break di 2 mata tunas atau 1 mata tunas di sini, tunas airnya. Nah, ini kita akan hentikan di kurang lebih 1 meter. Seperti ini. Nah, ini sudah 1 meter sampai sana. Oke. Lalu ujungnya kita potong. Nah, sudah. Seperti ini. Oke. Ini kita hentikan di sini supaya aliran nutrisi berpindah ke cabang tersier yang masih tertinggal ini. Seperti ini. Yang masih tertinggal ini supaya cepat menyusul. Jadi nanti akan kita dapatkan cabang tersier seragam baik ke kiri maupun ke kanan. Pupuk yang kita berikan untuk pohon ini, saya aplikasikan pupuk PSB 1 minggu sekali 200 ml per 5 liter air. Yang saya bahas adalah perlakuan pohon ini. Jangan samakan dengan pohon-pohon yang lain dan video-video saya sebelumnya. Tetapi kondisi tanaman ini saya perlakukan dengan cara yang saya sampaikan ini. Jadi 200 ml per 5 liter air kita kocorkan 1 minggu sekali. Lalu saya aplikasikan 1 sendok makan NPK Pons K Plus ditabur di media tanam 2 minggu sekali. Dan hasilnya seperti ini di usianya 2 bulan tepat pada hari ini. Oke. Ini bisa ditiru, bisa dicontoh kawan-kawan untuk pohon Jupiter. Ya, jadi untuk varian Jupiter ini ketika kita tanam secara on-road pertumbuhannya sangat vigor nih. Daunnya lebar-lebar. Dan nanti kita
akan buahkan di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kita lihat perkembangan cabang tersiernya ini. Dan saya akan aplikasikan pupuk generatif 2 minggu sebelum pemangkasan untuk pohon ini. Jadi kita menanam anggur tidak perlu ribet. Ikutilah cara-cara yang mudah. Dan ini pengaplikasian fungi dan insek saya lakukan 1 bulan sekali. Karena saya tanam di bawah atap UV. Dan tidak terserang jamur. Jadi 1 bulan sekali saya aplikasikan fungi dan insek. Penyiraman saya lakukan 2 hari sekali. 5 liter air. Jadi 5 liter air 2 hari sekali untuk penyiramannya. Pemupukannya saya ulangi, PSB 200 ml per 5 liter air 1 minggu sekali. NPK Ponska Plus 1 sendok makan 2 minggu sekali. Dan hasilnya pohon ini pada hari ini seperti ini di usianya 2 bulan. Varian Jupiter Origin USA. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.